Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Materi ini ada di kelas 7 semester 1. Yaitu pokok bahasan akan kita bahas mengenai operasi perpangkatan, operasi hitung campuran, dan penerapan bilangan bulat. Operasi perpangkatan. Di sini terlihat contohnya 3 pangkat 5. Dikatakan 3 ini sebagai bilangan pokok atau dasar. Dan 5 dikatakan sebagai pangkat atau eksponen. Perpangkatan apa sih? Pangkatan merupakan perkalian berulang dengan faktor yang sama. Secara umum berlaku A pangkat N sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N faktor. Operasi bilangan berpangkat. Yang pertama ada perkalian bilangan bulat berpangkat. Berlaku rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah. Jadi kalau dia perkalian, pangkatnya itu M dengan N kita tambah. Ya. Selanjutnya, yang kedua ada pembagian bilangan bulat dan berpangkat. Berlaku rumus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, di sini pangkat M dengan N, jika dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. Ya. Yang ketiga, pemangkatan bilangan bulat berpangkat. Nah, berlaku rumus A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu hasilnya A pangkat M dikali N. Jadi ini kita kalikan. Nah, M dikali dengan N. Nah, biar lebih memahami, berikut akan diberikan contohnya. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Ada negatif 2 pangkat 3. Nah, kita ingat perpangkatan bila perkalian berulang. Berarti kita kalikan min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya 3. Ya. Nah, kemarin perkalian sudah diajarkan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Berarti kalau dia pangkatnya bilangan ganjil, 3, 5, 7, dia dikalikan akan menghasilkan negatif. Negatif berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Negatif 8. Selanjutnya, P pangkat 7 dikali P pangkat 4 dikali P pangkat 1. Di sini tidak tertulis, sebenarnya ada pangkat 1 ya. Oke. Berarti P, ingat perkalian pangkat ditambah 7 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya 7 tambah 4, 11 tambah 1 berarti P pangkat 12. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 5. Berarti hasilnya 3 pangkat 7. Oke. Itu contoh perkalian. Sekarang ada contoh pembagian bilangan berpangkat. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Berarti ingat, kalau dia pembagian, pangkatnya dikurang. Ya, berarti 2 dikurang 5. Sama dengan 3 pangkat negatif 3. Ya. P pangkat 7 dibagi P pangkat 4 dibagi P. P pangkat 1 ya. Berarti P, ingat pembagian pangkat dikurang. 7 dikurang 4, 3. 3 dikurang 1 sama dengan P pangkat 2. Yang ketiga, A pangkat 4. Nah, pembagian A berarti pangkat 4 dikurang A. A di sini pangkat 1 ya. Di sini A pangkat 1 kalau nggak ditulis. 4 dikurang 1 dikurang A pangkat 3 kurang 3. Berarti A pangkat 4 dikurang 1, 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, perlu diingat bilangan atau variabel berpangkat 0 itu nilainya 1. Berapapun bilangan itu jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Yang ketiga contoh pemangkatan bilangan berpangkat. Negatif 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti hasilnya negatif 3. Ingat kalau perpangkatan ini kita kali sifat-sifatnya ya. Berarti min 3 pangkat 2 kali 3. Nah, kita dapat hasilnya negatif 3 pangkat
6. Yang kedua, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 2 pangkatnya ditambah dengan 4. Gitu ya. 2 ditambah 4, baru nanti dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti 2 pangkat 6 dikali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Berarti 2 pangkat 18. Yang terakhir, 3 pangkat 5 dibagi 3 dibagi Y pangkat 2. Kita lihat. Bilangan dasarnya apakah sama di sini? Tidak sama ya. Kalau yang di atas kan di sini bilangan dasarnya 2. Karena di bilangan dasarnya sama 2, berarti pangkatnya boleh dijumlah. Nah, kalau di sini dia bilangan dasarnya tidak sama, di sini 3, di sini Y tidak sama, berarti kita tidak boleh mengurangi. Ya. Berarti gimana? Langsung 3, 5, pangkat 5 ini kita langsung kalikan dengan pangkat 3. Kali 3, gitu ya. Dibagi Y pangkat 2. 2 dikali dengan 3. Oke, karena tidak sejenis, tidak sama, bilangan dasarnya tidak boleh dibagi. Berarti sini 3 pangkat 15 dibagi Y pangkat 6. Udah selesai sampai situ. Ya. Operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran, prinsipnya kita yang pertama kita kerjakan yang posisinya sebelah kiri lebih dahulu. Setelah itu kita lihat operasinya. Ada tanda kurung nggak? Kalau jika ada tanda kurung, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat operasinya. Ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kita dahulukan perkalian atau pembagian. Baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya 32 ditambah 10 kurang 12. Ya. Nah, di sini sama-sama operasi penjumlahan sama pengurangan kan sejajar ya. Berarti kita dahulukan yang mana dulu? Kita jumlahkan dulu. 32 kita jumlahkan dengan 10. Berapa hasilnya? 42. Setelah itu baru kita kurangkan dengan 12. 42 dikurang 12 hasilnya berapa? 2 dikurang 2, 0. 4 dikurang 1, 3. Berarti hasilnya 30. Ya. Oke. Lanjut. 15 dikurang 9 dikali 5. Mana kita dahulukan? Lihat operasinya, di sini ada pengurangan, ada perkalian. Kita dahulukan yang mana? Yang perkalian terlebih dahulu. Nah, itu kita dahulukan. Ya. Berarti 15 dikurang 9 dikali 5, 45. Nah, kalau sudah baru kita kurangkan. 15 dikurang 45. Lihat negatifnya. Di angka yang besar apa kecil? Oh, di angka yang besar. Berarti nanti hasilnya negatif. 45 selisihnya dengan 15 berapa? 5 dikurang 5, 0. 4 dikurang 1, 3. Berarti negatif 30. Contoh ketiga, 24 dibagi 6 dikali negatif 3. Mana kita dahulukan? Kali dulu atau pembagian dulu? Nah, kita lihat posisi sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada pembagian dan perkalian. Yang kita dahulukan berarti pembagian dulu. Karena pembagian dan perkalian itu dia sejajar. Ya. Oke, 24 kita bagi dengan 6. Berapa hasilnya? Nah, kita selesaikan ini dulu. 24 dibagi 6 dapat 4. 4 baru kita kalikan dengan negatif 3. Masih ingat, positif kali negatif, tandanya berbeda, hasilnya negatif. 4 dikali 3 hasilnya 12. Lanjut, 50 dibagi 17 dikurang 7. Nah, di sini lihat, ada tanda dalam kurung. Berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 50 dibagi 17 dikurang 7 dapat 10. Oke. Berarti 50 dibagi 10 dapat 5 hasilnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam hari, suhu di puncak sebuah gunung setiap 1 jam turun 5 derajat Celcius. Jika suhu sekarang 0 derajat Celcius, berapakah suhu di puncak gunung setelah 6 jam? Perlu kita ketahui, di sini ada keterangan. Setiap 1 jam turun 5 derajat Celcius. Ya, 1 jam turunnya itu 5 derajat Celcius. Berarti kalau suhu di puncak yang sekarang
posisinya 0 derajat setelah 6 jam. Nah, sekarang 6 jam kira-kira turun berapa derajat suhunya? Nah, 1 jam 5, berarti 6, kita tinggal kalikan, 6 kali 5 derajat Celcius, hasilnya berarti 30 derajat Celcius. Berarti suhunya itu turun 30 derajat Celcius. Lanjut contoh kedua, setiap siswa menghitung skor nilai ulangan matematika. Jika siswa menjawab benar diberi skor 4. Kalau salah, dia diberi skor negatif 2. Dan jika dia tidak menjawab, dia akan diberi skor negatif 1. Hitunglah skor seorang siswa jika menjawab benar 37 soal dan dia menjawab salah 8 soal dari 50 soal yang diberikan. Nah, kita teliti di sini ya dalam menjawab soal. Oh, dia menjawab benar, skornya 4. Salah, skornya negatif 2. Tidak menjawab, skornya negatif 1. Berarti kita tulis di sini, dia menjawab benar berapa? Benar. Ya, benar itu dia menjawab 37. Oke. Salah berapa? Salah, dia jawab berapa nih salah? 8. Oke. Berarti ada nggak soal yang tidak dijawab? Ya, tidak dijawab. Tidak jawab. Nah, soalnya itu kan ada berapa? Soalnya itu ada 50. Nah, 37 kita hitung. 37 ditambah 8 berapa? 7 tambah 8, 15 ya. 3 tambah 1, 4. Berarti dia baru 45 soal yang dikerjakan. Sedangkan soalnya itu ada 50. Berarti sisa berapa yang tidak dijawab? 50 dikurang 45 ya. Oke, berarti tadi 50. 50 dikurang 45. Berarti ada 5 soal dia tidak jawab. Berarti 37. Ingat, benar itu skor benar berapa skornya? 4. Berarti 37 kali 4. Ya. Oke. 37 kali 4 kalau benar, dia benar salah. Salah itu negatif 2. Berarti salahnya 8. 8 kali negatif 2. Tidak jawab 5. 5 dikali tidak dijawab skornya negatif 1. Dikali min negatif 1. Oke. 37 kali 4. Nah, kalian coret-coret di sini. 37 dikali 4. Dikali bersusun ke bawah ya. 7 kali 4, 28. Simpen 2. 3 kali 4, 12. 12 ditambah 2, 14. Berarti 148. 8 dikali negatif 2. Ingat, positif kali negatif hasilnya negatif. 8 kali 2, 16. Nah, tidak jawab 5. 5 kali negatif 1. Positif kali negatif, negatif 5 kali 1, 5. Nah, kita jumlahkan. Ya. Nah, berarti di sini 148 dikurang 16 dikurang 5. Nah, berarti 148 kita kurang dengan 16. Ya. 8 dikurang 2, 8 dikurang 6, 2. 4 dikurang 1, 3. Berarti 132. Kita kurangkan lagi dengan 5. Nah, 132 dikurang 5. 2 tidak bisa ya, dikurangi 5 jadi 12. 12 dikurang 5 dapat 7. Nah, berarti sini tinggal 2, 1. Berarti skor akhirnya 127 yang diperoleh nilai siswa tersebut. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke. Sampai sini dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.